Oke deh, kita mulai ya semuanya ya. Yang ada di TokTok, yang ada di YT. Seperti biasa nanti kalau saya bagi chartnya di Igoy, kalian ke Igoy aja, Igoy aku @elme_official. Nah teman-teman, hari ini IHSG-nya gap down ya. Jadi gap down hari ini banyak sekali saham-saham yang terkoreksi. Kita langsung aja buka beberapa saham itu, gimana kabarnya. Oke, BCA ini ada gap down dikit dan di harga 9.500. Hari ini volume transaksinya lumayan tinggi ya, jadi lumayan gede volume transaksinya. Nawar dikit lagi bisa dapat diskon di sekitaran 9675, nawar dikit lagi dapat diskon di 9.500. Oke, terus kemudian BMRI ini hari ini juga terkoreksi ya, koreksi. Cuman sore hari malah ditutup hijau, jadi gap down tapi sore hari ditutup hijau gitu. Terus volume transaksinya juga lumayan gede. Cuman kalau dicek net buy sell-nya hari ini masih net sell 116,7 miliar ya. Jadi dari transaksi sekitaran 1, triliun rupiah ini ternyata ada yang beli juga. Nah, tapi kalau di total buy and sell-nya masih banyakkan yang sell sekitaran 116,7 miliar ya untuk net foreign buy sell-nya. Terus kemudian kita akan lihat buat selain saham BMRI, kita akan lihat saham BBNI bagaimana. Saham BBNI ya kemarin udah breakdown, hari ini dia masih lanjut turun, lanjut terkoreksi. Tapi turunnya di sini kemiringan garis trennya itu udah semakin vertikal gitu. Artinya biasanya kalau jatuhnya vertikal cepat gitu, itu pantulannya juga biasanya akan cepat. Biasanya sih kayak gitu. Nah, tapi sekarang teman-teman kalau misalkan mau investing, masuknya tuh dikit-dikit aja, jangan langsung hajar semua. Karena kalau teman-teman hajar semua, nanti duitnya habis, nggak bisa dapat di harga yang bagus, nggak bisa dapat di harga di bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan duitmu udah nggak cukup sih, ya udah nggak usah dipaksain buat harus beli terus gitu. Oke, terus kemudian yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semuanya ada saham BBRI. Nah, BBRI ini seperti biasa ya, ini aku bahas dia masih berada di bawah standar deviasi -1. Artinya secara valuasi masih terdiskon. Terus kemudian hari ini dia jatuhnya tuh sebenarnya paling smooth dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya dari perbankan gede lainnya. Ini contohnya kayak BMRI, dia tuh jatuhnya sekitaran minus 2,5%-an. BBRI dia turunnya sekitaran 1,45% aja. Dan candlenya doji. Doji itu artinya apa? Doji itu artinya harga pembukaan dan penutupan itu sama. Terus hari ini BRI ada transaksi 1,5 triliun rupiah, tapi net sell juga 398,7 miliar. Jadi dari 1,5 triliun tuh ternyata ada juga yang beli, tapi ada yang masih lebih banyak yang jual. Jadi masih net sell 398,7 miliar. Oke, aku mau bahas 4 saham ini dulu dan juga saham-saham perbankan lainnya pastinya mengikuti. BBTN dan kawan-kawan itu mengikuti. Kenapa The Fed turunin suku bunga? Terus market malah merespon negatif ya. Jadi yang diharapkan market ini apa? Yang diharapkan market itu The Fed nurunin suku bunganya tuh continue atau terus-terusan. Nah, tapi Jerome Powell bilang, ini ya nanti di 2025 kayaknya kita nggak banyak turunin suku bunga ya. Turunin suku bunganya cuma 2 kali aja nanti di 2025. Itu yang tidak disukai oleh investor-investor gede, itu yang tidak disukai oleh analis, dan itu yang tidak disukai oleh market. Jadi udah dikasih turun 25 basis point, masih minta lebih. Oke. Terus sekarang gambaran di market itu bagaimana sih? Oke teman-teman, aku mau balikin lagi ke aku tarik sekarang masuk ke edukasi ya. Aku tarik ke atas dikit helikopter view. Tarik ke atas helikopter view itu artinya apa? Ke strategi atau ke metode. Sir John Templeton, beliau adalah seorang investor, seorang trader legendaris. Punya quotes yang kalian semua pasti udah banyak yang tahu karena aku udah sering ngomong. Dibilang apa? Bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on
euforia. Jadi pertanyaan saya adalah, awal dari bear market apa? Awal dari bear market itu apa? Apakah pesimism, skepticism, optimism, atau euforia? Awal dari bear market. Awal dari bear market. Pertanyaan saya, awal dari bear market itu apa? Apakah pesimism, optimism, atau euforia? Awal dari bear market. Coba lihat di sini. Euforia. Jadi awal bear marketnya Bank Mandiri misalnya, BMRI, itu di bulan apa? September 2024. Awal bear marketnya BBRI itu di bulan apa? Di bulan apa? Maret 2024. Atau di sini ada juga September 2024. Nah, pintar banget jawabannya yang di Igoy, di YT, dan di TokTok udah banyak yang benar. Aku mau matiin lagi komennya, ntar kalau aku mau nanya aku nyalain lagi ya. Jadi kalian tahu ya, awal dari bear market adalah euforia. Jadi awal dari bear market itu adalah ketika harga saham lagi berada di puncak, dan itu instrumen apapun selalu seperti itu. Oke, sekarang saya balik. Sebelum saya nanyain kalian, saya mau kasih disclaimer dulu. Saya bukan lagi ngomong ini bull market, dan saya nggak ngomong saham Big Banks lagi bullish. Kalau ada yang bilang saham Big Banks bullish, itu salah. Definisi bullish adalah trennya naik. Ini jelas-jelas trennya turun, ya. Oke. Jadi konteksnya jangan ngambil konteksnya saham Big Banks dulu ya. Kalau gitu, saya nanya lagi. Sir John Templeton yang bilang bull market born on pessimism, grow on optimism. Grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Berarti bull market itu awalnya dari bawah atau dari atas? Kalau dari bawah berarti psikologinya apa? Psikologinya apa? Pessimism. Tahu ya? Awal dari bull market adalah terbentuknya pattern V, double bottom, triple bottom, inverse head and shoulders. Itu diawali dengan pessimism. Ketika terbentuk pattern itu, lanjut ke pattern skepticism. Artinya, teman-teman semuanya, sekarang ini di market lagi pada ketakutan. Kalian tenang aja. Kenapa? Karena saya mau kasih lihat di sini. Saya ambil dari saham yang gerakannya lumayan signifikan. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalian yang udah teredukasi tiap hari ya, lihat di Igoy bisa kelihatan patternnya, kelihatan chartnya. Perhatikan di sini, salah banget kalau bilang saat ini Big Banks lagi bullish. Bahkan saya juga nggak bilang Big Banks bullish. Thank you giftnya, Bull. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini tuh bearish. Start awal bearishnya, bear market awalnya dari September. Ini BMRI contohnya. Nah, sekarang ini dia udah jatuh 4 bulan berturut-turut. Perhatikan pattern atau pola harga. Di sini naik 1, 2, 3, 4 bulan ya, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Naik 4 bulan berturut-turut, habis itu jatuh 2 atau 3 bulan. Terus aku tarik mundur lagi ya. Aku tarik mundur lagi teman-teman. Di Maret 2020, waktu pandemi awal, kemudian ketahan di April 2020, Mei 2020 ketahan, ini jatuh tajam terus ketahan, terus dia mulai naik. Oke, jadi secara grafik bulanan, oke kita tarik mundur lagi, Bank Mandiri pernah turun sampai berapa bulan sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 bulan sampai 7 bulan di April 2015 sampai September 2015. Oh, kita lihat lagi ya, secara historis ya. Ini Maret 2018, April, Mei, Juni, Juli, Agustus.
Agustus, September, sampai bottomnya September 2018. Berarti berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 bulan. Nah, semakin kencang jatuhnya, semakin kencang mantulnya. Kalau jatuhnya pelan-pelan, naiknya juga pelan-pelan. Sebenarnya garis kemiringan tren itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, perhatikan saat ini BMRI, ini jatuhnya udah signifikan. Oke, sampai kapan? Jangan nangkep pisau jatuh. How low can you go? Supportnya 5.550 di monthly. Kalau mau dikasih diskon lagi sampai level 5.000, itu lebih murah lagi. Jadi kalau kalian mau invest di BMRI, jangan buru-buru. Valuasinya masih agak tinggi. Kira-kira kayak gitu. Cuman, Bapak Ibu, sekarang ini sudah jauh lebih murah dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Tapi konteksnya di sini bukan bilang BMRI itu lagi bullish. Karena beberapa orang cuman nyomot-nyomot doang gitu ya. Jadi kayak nggak benar-benar mengerti sistemnya. Kalau ada yang bilang banking bullish nih gini, itu berarti dia tidak paham definisi bullish. Bullish itu trennya naik. Sekarang trennya turun. Nah, tapi secara konsep untuk investasi jangka panjang, hari ini tidak jauh berbeda dengan beberapa hari kemarin. Loh kok bisa loh, Miss, hari ini tuh breakdown loh. Hari ini tuh gap down loh. Buat long term investor ini tuh tidak jauh berbeda. Apalagi kalau yang kalian bilang BBRI. Ada yang bilang BBRI rungkat. Menurut aku berlebihan, lebay. Kenapa? Karena turunnya cuma 1,45%. Justru yang kalian perlu amati lebih ke BMRI-nya. BMRI-nya jatuh 2,5%. Gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang BRI rungkat tuh lebay, ya. Ini baru turun di standar deviasi -1. Terus konteksnya ini long term investing. Long term investing. Gak usah dipusingin. Kalau konteksnya trading beda. Ini bukan saham trading. Jadi jangan kata-kata aku diambil sepotong-sepotong, nonton live sepotong, terus ngelihat WhatsApp, ngelihat bola, balik lagi. Terus kata ini suruh beli ini. Terus konteksnya pada mikirnya buat trading, enggak, itu buat long term investing. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang long term investing di sini, meskipun harganya beda-beda dikit pun juga nggak masalah. Oke, nggak harus kalian dapat di harga best price. Jadi tenang aja, santai aja. Pertanyaannya kan banyak yang nanya sampai kapan gitu ya. Jadi sampai kapan kondisi seperti ini? Kalau jatuhnya baru di atas, di puncak sekali, saya akan bertanya-tanya sampai kapan. Mungkin saya akan agak-agak worry kalau jatuhnya tuh posisinya kayak gini. Nah, aku kasih lihat contoh. Ini adalah bursa Amerika. Yang aku buka chart ini adalah chart Dow Jones Futures, bursa Amerika yang futures. Nah, ini hari ini ada hijau tipis, pantulan dikit. Tapi bursa Amerika ini bakalan masih bisa jatuh lagi. Kenapa? Coba ya perhatiin ya. Bandingin sama bursa Indonesia. Ya, jadi ada yang bilang gak bisa dibandingin sama bursa Amerika. Sotoy loh. Kita ngebandingin pergerakan tren. Pergerakan tren tuh mau bursa Amerika, pergerakan saham Indonesia, kripto, semuanya, psikologi tren itu sama gitu loh. Kalau kamu belum ngerti sistem, jangan sotoy. Tadi ada yang komen di Igoy, habis tak cek followernya 0, postingannya 0, kok terindikasi buzzer lagi. Intinya ya, pahami sistemnya. Nah, ini di bursa Amerika, ini naiknya tuh udah signifikan banget, beda banget sama bursa Indonesia. Jadi ketika hari ini jatuh, ini kayak bubble itu pecah. Loh, tapi bursa Indonesia latah loh, ngikut. Iya, kalau bursa Indonesia jatuhnya tuh sebenarnya bukan ngikutin bursa Amerika. Jatuhnya bukan ngikutin bursa Amerika. Tapi gara-gara rupiahnya melemah. Rupiah itu sensitif banget ke IHSG. Kalau kalian mau lihat ya, ini dibandingin aja rupiah dengan IHSG. Perhatiin, ini rupiahnya tuh kemarin kita ada gambar 3 resistance sakral. Ini breakout dari 16 ribuan ya. Ini breakout sampai ke 16, sekitaran potensi sampai ke berapa? Ini ada 2 resisten, aku mau pasang ya 2 resistance di sini, lihat di Igoy side. Sekitaran level 16.300 sampai 16.500. 16.300 sampai 16.500 itu udah deket. Jadi rupiah bisa melemah sedikit lagi.
kalau ngelihat candle hari ini full Marubozu hijau, USD-nya bakalan bisa menguat lagi sampai ke berapa? 16,5 dalam waktu dekat. Waktu dekat itu dalam 1-2 hari lagi. Nah, jadi kalau misalkan Jumat besok USD-nya kena ke 16.500, siap-siap besok turun lagi. Gitu loh. Jadi sebenarnya semuanya terkait dengan USD ini, USD IDR ini gimana gitu ya. Kalau rupiahnya melemah lagi, siap-siap IHSG-nya tuh turun lagi. Nah, cuman perhatikan di sini, angka 16.500 ini adalah angka sakral. Aku ganti warnanya jadi warna merah ya. Jadi warna merah di sini aku ganti jadi merahnya merah ya, dashed. Merah garis-garis biar kelihatan. Yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy aku @ellen_official untuk bisa melihat chartnya. Oke. Jadi buat yang long term investing, sebenarnya kalau bicara soal big banks yang khususnya tiap hari kalian nanya BRI itu, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tapi sekali lagi kita nggak trading ya. Untuk saham-saham big banks itu trennya lagi turun, kita nggak trading. Yang kita tradingin adalah saham-saham yang potensi trennya naik. Oke, perhatikan di sini 16.500 ini adalah angka sakral. Angka sakralnya rupiah kita. Pernah tersentuh tertinggi, lebih tinggi daripada itu cuman jadi ekor doang. Itu di April 2020, waktu itu terjadi pandemi. Oke, di Igoy lebih kelihatan chartnya. Sorry aku harus maju-maju karena mataku minus gak kelihatan. Ya, jadi ini 16.738 waktu itu di April 2020 saat pandemi. Jadi kalau misalkan ngelewat-lewatin angka 16.500 dikit paling nyenggol 16.700-an. Habis itu kemungkinan besar bakalan terkoreksi USD-nya. Oke, pernah nggak sih ngelewatin lebih tinggi dari itu? Pernah ngelewatin lebih tinggi dari itu crash di tahun 98. 98 itu tertingginya, thank you gift-nya si Jing, thank you. Tertingginya di tahun 1998, hai 16.850. Jadi kurang lebih lah. Seumur hidup belum pernah rupiah melemah lebih dari 16.850. Nah, jadi kalau kalian nanya sampai kapan IHSG-nya terkoreksi, IHSG-nya bakalan terkoreksi ya sampai rupiahnya tuh berhenti melemah atau USD-nya tuh bisa rally sampai berapa. Sekarang angkanya udah di 16.285, dikit lagi 16.500, resisten kuat dan paling kuatnya 16.7 sampai 16.850. Jadi nggak lama lagi. Maka dari itu nggak heran kalau Sir John Templeton bilang, bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, die on euphoria. Nah, disinilah orang-orang yang punya duit banyak, investor-investor yang mereka sudah nyimpen cash sejak lama, mereka masuk lump sum. Lump sum itu ya lump sumnya nggak langsung hajar bleh langsung di satu titik, tapi mereka biasanya akan pecah. Beberapa hari itu nyicil dikit-dikit, oh turun beli lagi dikit-dikit kayak gitu. Ya, jadi rahasianya long term investor adalah sabar gitu. Nah, bagaimana dengan trader? Trader kayaknya harus wait and see dulu deh ya. Harus bersabar dulu karena kalau trader dengan kondisi seperti ini buru-buru masuk, ini bakalan nangkep pisau jatuh. Ya, jadi kalau trading sendiri sejujurnya ya kita trading pada saat seperti ini banyak kena stop loss-nya. Saya sendiri juga ada stop loss, kira-kira kayak gitu. Karena kalau nggak dikasih stop loss, model tradingnya bakalan ke bawah arus sampai ke bawah gitu. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya besok aku akan naikin konten The Bear is Our Friend itu kayak gimana. Tapi konten hari ini di Igoy aku sama di TokTok udah ada sih. Bicara tentang saham turun dan saham naik. Saham turun itu kalau turun banget kayak gini, ini temennya value investor. Jadi saya banyak singing atau nyanyi lagu value investing karena memang timingnya lagi kayak gitu. Dan kalau pengen tahu tentang sistemnya gimana, tanggal 21 Desember jam 10 pagi, daftarnya di emvest.id _live atau DM aku aja mvestart2. Thank you gift-nya Fikri. Oke. Ya, jadi value investing. Oke, sekarang saya mau cerita sistem investing dan trading. Saya mau ceritain kalian.
Jadi sebenarnya kalau kalian beli baik saham maupun instrumen lain, itu ada dua sistem, terutama di sahamnya. Ada dua sistem utama. Sistem utama yang pertama adalah long term investing. Sistem yang kedua disebut dengan trading. Semua ada pros and cons-nya. Dibahas di MVestart itu. Teman-teman bisa belajar di situ. Nah, aku tuh ngoceh tentang pentingnya memahami sistem tuh berkali-kali di story, di Ego Channel, di live itu aku bahas ya, penting sekali. Sistem tuh apa sih? Sistem itu kalau kalian kerja di perusahaan tuh urut-urutan tata kerja. SOP adalah bagian dari sistem. Ketika kalian investing dan trading harus mengerti urut-urutan tata kerjanya. Ada beberapa sistem. Long term investor dan trader. Long term investor dulu. Ini dipecah jadi beberapa sistem lagi. Satu, sistemnya value investor. Dua, sistemnya dividend investor. Tiga, sistemnya growth investor. Udah, tiga itu aja dulu. Ada yang bikin lagi, Peter Lynch bikin GARP. GARP itu gabungan antara value investing dan growth investing. Nah, Warren Buffett di mana? Warren Buffett tiga-tiganya, tapi biasanya yang diutamain adalah valuasinya. Nah, kalau growth investor dibandingin dengan value investor, wah, itu nggak cocok gitu. Kamu nanya hal yang sama, misalkan nggak mau belajar nih, nanya terus sama si A, si B. Kamu nanya saham value investing, ditanyain ke growth investor. Growth investor bakalan bilang apa? Aduh, jelek itu sahamnya nggak bakalan naik cepat, bakalan pelan-pelan, ini masih akan turun dulu. Bener nggak? Bener. Kenapa? Karena valuasi murah itu cenderungannya akan turun gitu loh. Nah, tapi sebaliknya, jika saham si growth investor ditanyain ke value investor akan bilang apa? Aduh, itu jelek. Kenapa? Itu valuasinya mahal. Pani kamu tanyain ke value investor, pasti value investor nggak suka. Value investor akan bilang, gila apa aku disuruh beli saham valuasinya mahal kayak gitu? Nggak mau. Value investor jarang sekali beli saham IPO karena saham IPO biasa valuasinya mahal. Nangkep di sini ya? Sistemnya beda. Terus sekarang dividend investing. Dividend investing itu beda lagi. Fokusnya nggak ngurus valuasi sebenarnya. Fokusnya adalah seberapa banyak perusahaan itu ngasih dividen setiap tahun sampai tahun depan itu gimana. Dan kalau kamu beli saham dividen, siap-siap harganya jatuh. Nah, ini nggak bisa dicampur sama sistem trading. Karena pas saya beli PTBA 2023 buat dividen investing dan 2024 itu kan banyak yang saya udah educate ya. Habis ini bakalan ada dividen trap nih, bakalan jatuh nih. Oke, follower ngerti, M-traders ngerti, investors yang ngikutin juga ngerti. Kecuali yang ngikutinnya cuma ngikutin broadcastan stock pick doang ya, aduh gitu. Tapi kita punya education, kalau diikutin terus pasti ngerti gitu loh. Nah, buat orang-orang yang di luar sana nggak ngerti, ketika saya post, lo nyangkut di PTBA, bukan nyangkut, itu adalah konsekuensi dari dividen investor. Habis dibeli, harga saham turun. Kamu beli Adaro, dapat 38%, harga saham turun, itu konsekuensinya. Gitu loh. Jadi ketika kamu belum beli saham, kamu tuh harus ngerti dulu, what to expect, sistemnya gimana. Sistemnya dividen investor, habis beli, habis itu jatuh. Pasti itu. Terus gue mesti ngapain kalau jatuh? Harus tahu. Oh, tahun depan dia bakalan bagi dividen lagi. Biasanya kayak gitu. Ya udah, aku berani beli ini dengan asumsi tahun depan bakalan bagi dividen lagi. Itulah mengapa saya beli PTBA, saya tidak beli Adaro. Karena Adaro tahun depannya saya nggak tahu dividen yield-nya gimana setelah AAD keluar dari ADRO. Gitu ya, nangkep ya. Jadi ini sistem dividen investing yang saya lakukan di PTBA waktu itu. Nah, sedangkan untuk case BBRI itu lain lagi. BBRI ini adalah case-nya value investor. Dulu pertama kali banget aku di saham, aku banyak cerita edukasi ya malam hari ini ya, biar kalian lebih ngerti tentang sistem tuh gimana. Pertama kali aku di saham waktu itu, aku banyak cuan dari trading. Umur
aku jadi trader atau investor tuh belum lama, kayak jadi baru beberapa bulan, berapa bulan aja gitu. Mikir kayak, hah ngapain investing? Gini aja cuan gitu. Waktu itu si value investor, saya agak-agak merendahkan mereka gitu. Kenapa? Karena lama ngapain, gini aja lebih cuan. Terus saham-saham value investing nggak naik-naik. 2013 saya tobat. Kenapa? 2007 akhir, 2008 awal, saya tuh ada beli saham. Waktu itu CTRA, tapi jangan dianggap nama sahamnya. 2013 kalau nggak salah naik 1.500 sampai 1.600-an persen. Dari standar deviasi minus 2 jadi standar deviasi plus 2. Gak tak apa-apain. Loh, kalau nggak percaya value investing, kenapa waktu itu di hold? Ya ngetes-ngetes aja dan lupa. Dari situ saya kangen banget yang namanya crash. Kalau ada crash lagi, masuk lagi. Maka dari itu orang-orang kaya tuh kuncinya itu ngumpulin duit cash, pas crash masuk, pas koreksi gede masuk, pas valuasinya di bawah standar deviasi minus 1 perusahaan-perusahaan bagus tuh masuk. Apakah waktu itu CTRA saya langsung naik? Enggak. Untung saya lupa. Kalau saya ingat mungkin udah dijual tengah jalan. Karena saya lupa, saya fokusnya pada saham trading, jadinya malah cuan banyak. Ya, tapi kata kuncinya pemilihan sahamnya, perusahaan itu fundamentalnya harus bagus dulu baru valuasi. Nah, itu dia pelajari di Mvestart tanggal 21 Desember jam 10 nanti. DM saya aja Mvestart 2 gitu untuk dapat cara daftarnya bagaimana. Jadi itu tadi sistem tentang investing. Nah, nanti aku akan cerita sistem tentang trading. Tapi konteks yang aku sampaikan di sini adalah kalian itu mesti ngerti. Kalau beli saham ini berarti strategi yang mau dipakai apa ya? Karena tidak semua saham investing itu bisa cocok untuk trading, dan tidak semua saham trading bisa cocok untuk investing. Mungkin kalian berpikir, ada nggak ya sistem trading saham gorengan? Oh, scalping. Ya, kalau kalian mau belajar itu ya silahkan deh. Kalau buat saya sih agak-agak berisiko ya. Tapi mungkin ya ada beberapa teman yang hobinya scalping gitu loh. Tapi ya anyway, preferensi lah gitu. Kalau saya enggak. Nah, jadi kita ke sistem trading sekarang. Sistem trading beda. Kalau ke sistem growth investing aku nggak bahas banyak ya. Thank you gift-nya. Oke, sistem trading kita bagi lagi. Tadi kan udah sistem investing. Ada value investing, dividend investing, growth investing. Saya jujur agak-agak bingung sama growth investor. Kalau daripada growth investing aku pakai chart sih. Kadang-kadang growth investing tuh belinya perusahaan yang valuasinya mahal banget. Nah, itu aku justify pakai chart. Jadi agak-agak setengah ke trading. Kalau chartnya nggak oke, saya nggak mau masuk. Oke, apapun cerita jual mimpinya gitu loh. Biasanya beli mimpi mereka. Oke, terus sekarang ke sistem trading. Sistem trading itu dibagi jadi banyak. Sistem trading dari time frame-nya. Ada trading jangka menengah, hold beberapa bulan. Ada trading, swing trading itu kurang dari 1 bulan, beberapa hari aja lah. Ada intraday trading atau yang seringkali disebut dengan scalping. Kayak beruang yang masuk, satu anak perempuan yang masuk ke rumah beruang, ngicipin bubur si anak, si ibu, dan si bapak. Oh, dia cocoknya sama bubur si ibu pas di tengah-tengah gitu loh. Ngicipin nyobain kasurnya, kasur si bapak keras, kasur si anak terlalu lembut. Dia anak cewek ini, the girl, cocok dengan kasur si ibunya yang empuknya pas. Sama juga dengan memilih sistem trading ini. Saya tuh nggak cocok scalping, ya. Saya nggak cocok scalping karena likuiditinya kecil, lebih banyak resikonya. Kemudian saya cocoknya di mana? Yang jangka menengah dan juga swing trading. Jangka menengah itu kalau lagi sideways panjang, aku masuk, atau lagi sideways breakout, aku masuk tuh dipelajari di M-Trade Start tanggal 5 Januari nanti ya. Kalau swing trading itu belajar tektok-tektoknya. Aku kasih contoh kalian. Itu untuk time frame-nya dulu. Nah, sedangkan untuk sistem trading itu bukan cuman rentang waktunya aja, tapi bicara ada yang pay on weakness, ada yang pay breakout. Ada juga orang yang pakai trading itu, thank you gift-nya. Ada juga orang yang trading itu by rumor, gak pakai sistem. Berita ini rame, beli
nanti tiba-tiba naik seret, jual. Nah, saya bukan yang kayak gitu. Sistem trading itu harus mencakup, satu, kita ngerti kapan kita beli. Dua, kita ngerti perkiraan profit taking di mana. Kita ngerti perkiraan stop loss di mana. Jadi bisa diukur reward to risk ratio. Biasanya kan aku pakai ini ya, pakai tools itu kelihatan ya. Reward to risk ratio itu harus di atas, perbandingannya di atas 1:1. Misalnya, rewardnya 7%, risknya 3%. Oh, itu udah 2:1, lebih dari 2:1. Itu udah oke. 6% banding 3%, itu oke. Nah, kalau scalping, kadang-kadang stop loss-nya tuh harus cepet banget ya. Jadi mesti cepet banget kalau saham-saham yang nggak liquid. Nah, itu saya nggak cocok di situ. Kalau jangka menengah misalkan ya, rewardnya bisa 15%, 20%, stop loss-nya 7%, 10%. Nah, itu luas. Kalau swing trading, rewardnya 7% sampai 10%, risknya 3% sampai 5%. Itu masuk akal, ya. Buat saya lebih cocok di situ. Kayak tadi anak perempuan yang masuk ke rumah beruang. Kira-kira kayak gitu. Jadi malam hari ini banyak edukasi yang aku sampaikan ke kalian. Ini udah mirip kayak seminar sebenarnya. Dan aku sangat appreciate buat kalian yang stay di sini ya. Buat mau ngedengerin edukasi kayak gini. Karena yang bikin kalian berhasil dalam trading dan investasi itu ngerti sistemnya. Ini aku baru pengenalan tentang sistem. Oke. Aku kasih lihat contoh. Ya. Oke, contohnya, sorry, aku terpaksa harus share chartnya di Igoy-nya @Alan_official. Thank you giftnya buat teman-teman yang udah ngasih gift di TokTok. Oke, aku kasih lihat contoh di sini. Ini adalah contoh dari saham MTech. Ya, breakout dari level 510. Ya, nah terus kita coba cek MTech ini. Sebentar, harus reconnect MTech. Oke. Di review sell pada 3 Desember, cuannya 8-11% dari 28 November sampai 3 Desember. Mari kita lihat 3 Desember di mana. 43. Oke, 3 Desember di sini. Ini kita pakai sistem trading, swing trading, 3 Desember. Loh, itu baru naik 1, kok dijual? Kenapa? Swing trading, dia bukan jangka menengah, ya. Jadi profit 8-11% kondisi market kayak gitu, itu udah oke. Oke, terus kemudian sekarang MTech-nya, dia retrace lagi kemarin hijau, tapi kita nggak beli dulu, nunggu pengumuman FOMC, dan hari ini dia sempat turun sampai ke 510, ketahan, terus kemudian dia mantul. Nah, kita lagi watch dia lagi. Karena dalam sistem trading kita, ini kena area support. Supportnya lumayan kuat dan jatuhnya volumenya kecil. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terus kemudian aku mau kasih contoh dari yang dulu sempat kita trading kan. Aku mau buka saham. Ini aku kasih contoh tentang sistem trading ya. Jadi bukan rekomendasi. Oke, aku sekarang mau kasih contoh buat yang jangka menengah. Kalau tadi jangka pendek itu berdasarkan candle, sekarang jangka menengah berdasarkan pattern. Kita lihat, T1 waktu itu ada review buy pada tanggal 8 Juli 2024. 8 Juli 2024 itu di mana ya? 8 Juli. Weh nih, breakout. Kelihatan ya, yang di Igoy kelihatan ya. Pas ini loh, breakout ini loh, dengan volume transaksi besar. Nah, ini pakai sistem juga. Ya, jadi breakout dari sideways dengan volume gede. Buy. Yang swing trading udah di review sell, udah tektok beberapa kali. Terus kemudian dia yang jangka menengah tuh rentang waktunya lumayan panjang. Dia di review sell pada tanggal 2 Oktober 2024. 2 Oktober itu, mari kita lihat 2 Oktober di mana. 2 Oktober tuh di sini. Nah, pas dia jatuh, lihat nih, sistemnya tuh gampang, simple banget. Gampang ya, perhatikan di Igoy-nya ada gambar. Kenapa dijual? Kenapa review sell? Aduh, segampang ini ya, tak ajarin teman-teman pemula. Ini ada MA20. Breakdown MA20, candlenya gede jatuh dengan volume tinggi, volume besar. Itu adalah sistem.
Sistem mana yang paling bagus adalah sistem yang kalian paling pahami. Jadi kalau kalian paham sistemnya, kalian nggak akan stres. Ya, jadi kira-kira kayak gitu yang saya ingin bagikan. Terus, aku mau cerita satu saham lagi. Sistem stop loss. Kalau breakdown dari support, stop loss. Ini contoh ya, Java. Aku kasih contoh Java. Java itu, ini monthly chart. Aku buka monthly chart Java. Oke, Januari 2023 sampai Mei 2023. Waktu itu lagi di bottom banget. Nah, ini sistem investing. Sekarang aku ceritain sistem investing ya, teman-teman ya. Java itu kita pernah review buy di awal, kalau nggak salah, awal 2023. Nah, perhatiin, ini tuh sebenarnya jauh lebih gemesin daripada BRI, tau nggak sih? Karena dia udah sempat naik, atau BRI kalian juga mengalami seperti ini ya. Dia udah sempat naik 29-30%. Abis itu, dia turun lagi. Sistem trading pasti udah kabur, udah jualan. Sistemnya investor gimana? Lihat di Igoi. Igoi aku ada chartnya. Sistemnya investor gimana? Ini di hold. Loh, kenapa? Ya karena valuasinya masih murah, fundamentalnya bagus. Baru kemudian sekarang kalau diperhatikan teman-teman, Java ini investor udah ada yang cuan waktu itu sempat mencapai 90%. Mungkin kalau pakai harga hari ini ya 75% lah, up to ya. Ada yang dapat di bawah banget, ada yang dapatnya nggak sampai pas di bawah, ada yang dapatnya di tengah-tengah. Di 49-50% di sini gitu loh, atau mungkin dapatnya di sini, tapi udah semakin di atas kita udah nggak review buy lagi untuk investingnya, ini di invest ya. Nah, jadi ini perhatiin, ini sistem investor value investing naik 24%, turun lagi. Nah, stres nggak? Stres buat yang tidak paham the why, tapi buat yang paham the why-nya itu nggak stres. Kenapa? Ya karena mereka tahu the why-nya. Ini lebih gila lagi. Ada teman aku, ya karena dia investor banget ya. Dia itu beli INKP dari bottom 2020, udah sempat naik 407%. Kan ini masih naik turun ya. Sampai sekarang, itu cuannya jadi 124% aja. Ada juga yang baru masuk di Juli 2021, udah sempat naik cuan sampai 78%, sekarang balik BEP lagi. Stres nggak? Karena dia nggak ngikutin orang lain, nggak ngikutin the crowd, dia punya sistem sendiri. Dia nggak stres, karena buat dia itu beli bisnis. Lu kok bodoh? Mungkin beberapa orang bilang gitu ya, lu kok bodoh? Yora bodoh. Karena kalau kita bilang value investor bodoh, saya sih nggak berani ngebodoh-bodohin Warren Buffett ya. Dulu awal, jadi umur kita di market itu menentukan pemahaman dan pengalaman kita. Saya tuh sebenarnya jujur prihatin dengan beberapa, maaf ya, saya bukan mau berkomentar negatif, tapi saya harus meluruskan supaya teman-teman ini di sini paham. Influencer yang baru masuk dari zaman generasi corona, pemahamannya baru 3 tahun, 3 atau 4 tahun. Kan dapatnya kan waktu itu rally 2020-2021. Jadi mindsetnya tuh masih mindset trader. Kayak saya dulu. Saya dulu waktu di 2007, itu saya cuan banyak dari trading. Jadi saya mikir kayak, investor tuh bodoh. Value investor tuh bodoh. Warren Buffett tuh bodoh gitu loh. Kenapa? Karena umur pengalamannya baru seumur jagung. Begitu saya merasakan cuannya dari long term investing, iya, aku tuh harus tahu diri ya. Gak boleh aku senaif sepolos itu. Warren Buffett itu kaya ya karena dia mengerti sistemnya dia. Warren Buffett gak cuan dari saham-saham .com karena dia nggak ngerti sistem trading, dia nggak ngerti Bitcoin, dia nggak ngerti sistemnya trading Bitcoin. Tapi kalau kamu ngerti sistem baca cycle, bisa juga cuan dari situ. Intinya tuh ya, aku nggak boleh mengomentari value investor itu bodoh. Kenapa? Karena mereka punya sistem tuh long term banget. Jadi kalian kan tadi udah aku bandingin ya, MTech kita swing trading, cuan hanya dengan sekali candle naik profit taking. Oh itu swing trading, bukan intraday trading. Ada yang bilang scalping nggak sih? Nggak, itu nginep kok. Scalping tuh nggak nginep. Biasanya nggak nginep. Terus kemudian
T-bond, tadi aku kasih contoh, itu jangka menengah. Hold-nya bisa sekitaran 3 bulanan. 2-3 bulan. Java, itu ngeholdnya dari 2023 awal sampai sekarang 2024 akhir, berarti 2 tahun. Cuannya sekitar 70-an%. Sempat naik, sempat turun lagi. Sempat cuan 20%, sempat turun lagi. Jadi semua sistem tuh ada pros and cons-nya. Saran aku pelajari baik-baik. Aku cocok yang mana? Awalnya aku nggak tahu aku cocok yang mana. Aku pelajarin semuanya sampai sistem sengawur-ngawur banyak banget itu aku pelajari dan aku cocok dengan sistem satu. Kalau investing, aku cocok dengan value investing in growth company, cara Warren Buffett mix dengan Charlie Munger dan Philip Fisher. Itu satu yang aku tuangkan ilmu dan sistemnya di MFest. Tanggal 21 Desember nanti daftar aja MFest Start 2 ya, tulis gitu di Igoi saya. Kemudian yang kedua, sistem trading. Saya cocok dengan swing trading, pakai gaya-gaya pantulan kayak gitu. Ya, dan saya cocok dengan sistem jangka menengah yang ada sideways panjang, breakout. Nah, itu dapat banyak di Pani kemarin. Jarang sekarang saham yang kayak gitu. Dulu sebelum jujur aja ya, aku tuh semuanya dulu just by technical, by chart doang. Tahun 2017 itu banyak saham-saham kayak gitu, fundamentalnya gak jelas semua. Tapi sideways breakout, termasuk sahamnya Pak PT, BRPT itu juga waktu itu tahun 2016 sampai 2017-an. Ya, jadi ya anyway, 2019 kalau nggak salah 19 atau 18 ya. 19 waktu itu lagi rame case Jiwasraya, habis itu agak-agak sepi. Nah, sekarang udah mulai muncul lagi saham-saham kayak gitu. Ya, jadi apakah saham seperti itu yang nggak ada fundamentalnya, sideways panjang breakout, apakah itu digoreng? Apakah itu digerakkan oleh bandar? Atau apakah itu investor yang masuk? We never know. Tapi yang jelas ada likuiditasnya, patternnya oke, sideways panjang, breakout masuk. Kayak Pani. Kita cuan banyak dari Pani just by technical, by chart. Ada yang nanya, ini tuh digoreng nggak sih? Ya, gak ngerti deh, valuasinya tinggi banget. Investor mana sih yang suka beli saham valuasi tinggi kalau pakai strategi value investing? Gak masuk akal. Itu aja dari saya malam hari ini. Pahami sistemnya, kamu akan berhasil dalam investasi saham, trading crypto, trading gold, apapun. Kalau selama trading, selama di market masih ngiter sana sini nanya saham ini gimana, koin ini gimana, si itu bilangnya gini, si ini bilangnya gitu. Yang kamu temukan adalah jawaban yang sesuai dengan point of view mereka. Saham value investing kamu tanyain ke trader, dijawab oleh point of view-nya trader. Saham trading kamu tanyain ke value investor, dinyinyirin sama value investor. Coba tanya tentang saham trading, kamu tanyain ke Pak LKH, Pani tanyain Pak LKH, ya nggak suka. Maunya apa? Valuasinya murah gitu loh. Jadi semua membawa point of view dari sistemnya sendiri. Most important, meskipun Warren Buffett ini investor, tapi cara berpikir dia tuh bisa dibawa jadi dibawa untuk trader juga. Satu hal terpenting adalah understand your circle of competence. Kamu harus paham apa yang kamu lakukan, understand the why, understand the how. Kamu nggak akan dikocok-kocok oleh market dan oleh kata orang. Mungkin karena nggak ada bahan, ada beberapa konten yang malah sukanya gibah sana sini. Saya bukan ngegibah, tapi saya ditanyain di DM, ini bener nggak ini? Ini gini gimana? Miss, aku tanya kamu gini kok tanya di sana begitu. Ci, aku tanya di sana begini kok di situ jawabnya begitu. Aku cuma bilang, nonton live malam hari ini ya. Oke, itu aja yang aku mau sampaikan. Semoga bisa bermanfaat nih. Ada yang tanya cut loss paling besar dan cut loss tuh gimana caranya. Pelajari sistem trading di kalau belajar sistem trading tanggal 5 Januari M-Trade Start 2. Kalau belajar sistem investing di 21 Desember M-Fest Start 2. Semoga bisa bermanfaat apa yang kalian pikirkan dan rasakan setelah nonton live malam hari ini. Di awal saya ada bahas tentang bagaimana kondisi market, semoga bisa mencerahkan dan bisa menenangkan. Yang penting kamu nggak pakai uang panas dan
kamu nggak pakai duit utang, saya rasa koreksinya nggak akan lama lah ya, nggak akan lama. Kenapa? Tadi udah dijelasin di awal. Yang belum nonton, lihat rekamannya aja, oke ya? Kecuali kalau saham-saham lagi posisinya di puncak, ini kejatuhan yang pertama, waduh, itu yang agak riskan. Jadi intinya gimana? Intinya market masih bisa turun lagi jika rupiah melemah atau USD itu mentok sampai ke, nih aku buka lagi. USD-nya sampai ke level 16.750 sampai 16.800 tuh udah mentok banget. Sekarang USD-nya udah hampir kena resistance kuatnya. Oke ya, gak usah dipikir ada window dressing gak, ada Januari hijau gak, akhir tahun hijau gak. Warren Buffett gak pernah mikir itu. Trader yang ngikutin sistem gak pernah mikir itu. Sistem patah, jual. Sistem breakout, beli. Value investor, valuasi murah, perusahaan fundamental bagus, beli, diem. Kalau naik, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Kalau turun, jika masih ada duit, puji Tuhan, alhamdulillah juga. Kira-kira kayak gitu, ya. Jadi intinya harus ngerti sistemnya. Nggak lama itu kira-kira berapa bulan. Aku nggak mau ngomong lah, bukan berapa bulan lah. Kamu perhatiin aja chartnya USD IDR. Sekali lagi, pelajari. Kalau kamu ngerti sistem ngebaca chart itu 5 Januari M-Trade Start 2, DM aku di M-Trade Start 2. Kamu bisa ngebaca US dollar itu arahnya mau kemana, enak banget. Mau ngebaca kripto arahnya kemana, enak banget. Kamu bisa baca chart, kelar semuanya ini. Gak usah pusing nanya sana sini, bingung. Influencer itu bilangnya gini, ini bilang, ya jelas lah beda-beda point of view-nya beda-beda. Gitu aja sih, gak usah berharap cepat cuan juga, nyantai aja. Pokoknya nyantai aja, ikutin sistemnya, nyantai aja, chill aja. Oke ya, saya Ellen May, salam profit. Dan share live ini ke teman-temanmu, follow Igoy aku, tok aku, dan subscribe YouTube aku. Semoga bermanfaat. Salam profit, bye. Aku bingung, ya jelas bingung kalau nanya sana sini. Pelajari the how and the why kalau mau jadi kaya, ya. Mampir Hongkong lagi nggak? Mampir buat ke Taiwan tanggal berapa ya? Aduh, buat balik ke Indonesia deh tanggal 24. Sekarang nunggu aja habis peluru, gak apa-apa, belajar aja, oke ya. Nangkep. Iya, ada yang marah-marah nggak apa-apa, normal ya. Kalau marah-marah tuh normal. Karena ekspektasinya dapat rekomendasi saham yang cepat naik kayak gitu. Aku aja ngajar dengan santai. Aku 2 hari live gak kesemutan. Ya juga ya. Aku ngajarnya santai, gak banyak jual mimpi. Itu aja ada yang bisa ngomel. Gimana kalau yang suka pamer cuan gitu, aduh itu pasti ekspektasi followernya tinggi banget sih. Harus dipenuhi. Gitu. Jadi ya udah gitu aja deh. Jangan haleluya, halilintar aja. Ya market merah healing dulu ya, santai aja. Kan investor nggak harus nungguin terus kan ya. Trader juga nunggu kesempatan, healing dulu aja, santai aja. Aku aja kesel dikatain fundamental dah mati. Nggak mati sih. Kalau case Unilever waktu itu valuasinya ketinggian aja. Aduh, ngolet. Aduh, enak. Dadah. Bye, thanks. Investart minggu kemarin kan bukan Investart ya. Minggu kemarin itu cuantastik. Aku capek mau mandi dulu. Tadi habis belanja di Donki, belanja barang-barang gak penting. Lip gloss gak penting. Apa ya? Cairan penghapus noda di baju. Pokoknya gak penting banget. Dah, good night.